Shalom, Jemaat GI Hock Kim Tong yang kami kasihi di dalam kasih Kristus Yesus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, panggilan untuk bersukacita. Nats dasar untuk renungan pada hari ini akan terbaca dari Filipi pasal 4, ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang boleh membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, tetapi yang juga mau melakukan dalam kehidupan mereka setiap hari. Mari kita tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru yang Kau anugerahkan dalam hidup kami. Engkau Allah yang empunya kuasa, Allah yang setia, Allah yang selalu menjaga dan memelihara hidup kami. Biarlah hari ini Tuhan, hidup kami akan semakin tertata di dalam kebenaran firman-Mu. Terbentuk menjadi pribadi yang terus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus Yesus, yang memiliki satu pengenalan akan kehendak-Mu. Dan kami boleh tinggal di tengah-tengah zaman yang sudah semakin tua ini, untuk menjadi bintang yang boleh menyinari kegelapan yang ada di sekeliling kami. Dan biarlah melalui hidup ini ya Tuhan, terpancar kemuliaan Tuhan. Dan kami semua boleh betul-betul menjadi pribadi yang boleh Tuhan utus untuk hadir di tengah-tengah zaman ini. Menjadi berkat bagi lingkungan yang ada di sekeliling kami. Berkati renungan firman-Mu hari ini. Urapi hamba-Mu, kuduskan dia, dan jadikan dia saluran berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku sekalian yang kekasih dalam kasih Kristus Yesus, kitab Filipi merupakan sebuah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ketika itu dia ada di penjara, suatu tempat yang sebetulnya amat pengap, tempat yang penuh dengan penderitaan. Tetapi justru di dalam kitab Filipi ini, Paulus minimal menuliskan kata sukacita itu ada 16 kali. Dan khususnya di dalam Filipi pasal 4 ayat 4, dia itu mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, ku katakan, bersukacitalah. Melalui hal ini, saudara, sebetulnya kita sebelum melanjutkan renungan pada hari ini, kita bisa mengambil satu catatan sederhana. Bahwa sukacita yang Paulus katakan di dalam kitab Filipi ini merupakan satu pengalaman hidup yang sebetulnya tidak terpengaruh oleh apa yang manusia seringkali alami di dalam perjalanan hidup dia. Ketika dia itu menata dan meniti suatu pengalaman yang dia sebut menyenangkan hati dia atau tidak menyenangkan hati dia. Sukacita itu sangat berbeda dengan kata pleasure atau kata happiness, saudara. Yang kita tahu, saudara, kalau ada sesuatu yang menyenangkan, apa yang kita lihat, apa yang kita bisa rasa, kita bisa berkata, hatiku senang, hatiku bahagia. Sukacita jauh daripada itu, saudara. Dan inilah, saudara, sesuatu yang kita ingin gali lebih dalam lagi pada hari ini. Saudaraku sekalian, sukacita yang dikatakan Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 4 tadi adalah suatu perintah. Itu bukan suatu himbauan. Kiranya anak-anak Tuhan itu bersukacita. Bukan. Juga bukan suatu janji yang akan diberikan nanti. Atau satu slogan dari seorang yang ingin menikmati satu kehidupan yang indah, yang ideal di dalam hidup dia. Sukacita itu sebetulnya, saudaraku sekalian, merupakan suatu realiti pengalaman bagaimana seorang anak Tuhan yang menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Dia menikmati itu sukacita. Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 15 ayat 11 mengatakan, semua ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu itu
penuh. Penuh itu artinya apa, saudara? Tidak ada tempat yang kosong. Totally dalam hidup kita itu akan menikmati sukacita. Mengapa Tuhan ingin kita itu bisa menikmati sukacita itu? Karena Tuhan ingin kita bisa menjadi bintang yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Itu yang dicatat di dalam Filipi pasal 2 ayat 15. Dan bahkan di dalam Filipi pasal 4 ayat 5. Supaya kebaikan kita itu dikatakan bisa diketahui banyak orang. Saudaraku sekalian, sukacita itu merupakan satu anugerah yang Allah anugerahkan dalam hidup saudara dan saya ketika kita itu menerima Tuhan Yesus. Tapi mengapa dalam hidup kita sehari-hari, saudara, seringkali kita itu justru bertanya, apa itu sukacita? Saudara, seringkali realiti dosa itu menjadi sesuatu seperti suatu gembok yang ingin menutup pintu sukacita itu bisa terbuka. Dosa itu yang seringkali membuat kita kehilangan semangat, kehilangan kekuatan, kehilangan sukacita di dalam pelayanan kita. Dan dosa itu yang seringkali membuat pelayan-pelayan Tuhan kehidupannya menjadi batu sandungan. Dan dia tidak mampu berlari sampai garis akhir, melintasi perlombaan yang memang dia harus akhiri dengan baik dan benar. Dosa merupakan satu pengalaman yang seringkali menghambat kesaksian hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebab itulah dosa itu yang seringkali menghancurkan kehidupan kita. Dan kita seringkali merasa kehilangan sukacita. Hari ini, saudara, saya ingin mengajak Anda untuk bisa merenungkan lebih lanjut tentang sukacita. Melalui kitab Filipi ini ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan tentang sukacita. Yang pertama, utamakanlah kehendak Allah. Saudaraku sekalian, kehendak Allah itu sesuatu yang sangat penting, yang akan menghantar kita untuk mengalami sukacita. Tetapi mengenal dan menjalankan kehendak Allah itu sebetulnya dua hal yang saling beririsan. Kalau kita hanya bisa mengenal kehendak Allah, tetapi kita tidak mau menjalankannya, saudara, kita belum bisa menikmati sukacita. Atau sebaliknya, kita mungkin merasa menjalankan sesuatu pelayanan, tetapi tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu pun tidak akan melahirkan sukacita, bahkan akan melahirkan mungkin hukuman. Seperti pengalaman bangsa Israel, saudara. Ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan melewati padang gurun sebenarnya, dan mereka sudah sampai ke kota Kadesi. Selangkah lagi, mereka itu akan memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada mereka. Tapi hari itu sebagian tua-tua suku Israel itu mengatakan, biarlah kita mengutus terlebih dahulu orang-orang untuk bisa mengawasi daerah yang dikatakan tanah perjanjian itu. Maka dipilihlah ada 12 utusan masuk ke tanah perjanjian. Tetapi saudara semua tahu bukan? Ketika mereka kemudian pulang, mereka memberi laporan. Sebagian 10 orang mengatakan tempat itu subur, tempat itu limpah dengan susu dan madu. Tapi tempat itu sebetulnya ditinggali oleh orang-orang raksasa. Orang-orang yang sebetulnya sangat cakap berperang. Dan ketika mereka bisa mengalahkan musuh, mereka seringkali menjadikan musuh itu tawanan mereka. Bahkan ada yang dibunuh dengan sangat menyedihkan. Saudara, mereka kemudian mengatakan, jangan masuk. Tapi pada waktu itu Joshua dan Kaleb mengatakan, Tuhan sudah memerintahkan. Mari, jangan takut, kuatkan hatimu. Mari kita masuk. Saudaraku sekalian, tetapi hari itu saudaraku, mereka mengambil satu keputusan. Mereka tidak berani masuk. Sehingga akhirnya apa, saudaraku? Mereka berputar-putar di padang gurun selama hampir 40 tahun. Mereka tahu kehendak Tuhan, tapi mereka tidak mau melaksanakannya. Mereka tahu bahwa Tuhan akan membawa mereka memasuki tanah perjanjian, tapi mereka tidak mau melakukannya. Akhirnya mereka berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Pada waktu itulah kemudian mereka menyadari
bahwa mereka telah berbuat dosa. Lalu mereka minta kepada Musa, mari sekarang kita masuk. Musa bilang jangan. Tapi mereka mau memaksa masuk. Akhirnya tetap tidak bisa. Saudaraku sekalian, Paulus ketika dia menjalani kehidupan itu, Paulus itu pernah berkata dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dan sampai ayat yang ke-22. Karena bagiku hidup itu adalah Kristus dan mati itu adalah satu keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Saudaraku sekalian, bagi Paulus, hidup itu satu anugerah. Dia menyadari, dia itu pribadi sepertinya pribadi yang hancur. Ketika dia hidup di dalam ketidaktahuan dia untuk menganiaya orang-orang percaya, untuk mengejar-ngejar orang percaya, menangkap dan kemudian memasukkannya ke dalam penjara. Bahkan dia bisa menyetujui orang-orang percaya itu untuk dirajam dengan batu. Paulus sebetulnya merasa, saudara, bahwa hidup dia itu sedang melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Tapi ketika dia memasuki perjalanan ke Damsyik itu, dia baru tahu bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan suatu kebodohan. Ketika sinar yang terang menyinari dia, dia mendengar kata-kata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan hari itu dia berkata, siapa engkau Tuhan? Hari itu saudara, dia baru tahu siapa sebenarnya Allah yang sejati. Dia tahu bahwa Yesus yang dia kejar adalah anak Allah yang sebetulnya hidup. Dan Yesus itu menghampiri dia bukan untuk membinasakan dia, tapi menghampiri dia untuk menyelamatkan. Dia merasakan hidup dia yang hancur itu sepertinya diangkat dari puing-puing kehancuran. Sebab itu dia tahu bahwa hidup dia bukannya milik dia lagi, tapi milik Kristus. Dia sangat meninggikan Kristus. Sebab itu kehendak Kristus itu yang sebetulnya dia terus tinggikan. Dan kalau dia boleh hidup, dia ingin hidup melaksanakan kehendak Kristus. Saudaraku sekalian, mengerti kehendak Allah dan mau melaksanakan kehendak Allah, itu yang akan membuat hidup Anda dan saya bisa bersuka cita. Saudara, ketika bicara kehendak Allah, itu bukan berarti tidak ada pergumulan dengan kehendak diri kita, saudara. Paulus satu kali ingin mengabarkan Injil ke Asia Kecil. Tetapi Tuhan menutup pintu itu. Bahkan Tuhan memberikan satu panggilan untuk dia itu pergi ke Makedonia. Paulus menyadari banyak orang-orang di Asia Kecil yang sebetulnya membutuhkan berita Injil. Tetapi pintu itu sepertinya Tuhan tidak izinkan untuk dibuka. Dan Paulus justru melihat satu penglihatan yang ingin membawa dia memasuki daratan Eropa. Paulus bergumul, tapi dia taat, saudara, maka lahirlah jemaat di Filipi itu. Dan karena jemaat ini lahir, kita pada akhirnya bisa melihat Paulus juga menuliskan kitab atau surat Filipi yang hari ini kita baca sebagian isinya. Saudaraku sekalian, ini yang pertama, mengutamakan kehendak Allah. Yang kedua, saudara, yakin bahwa kedaulatan Allah itu yang akan menghantarkan kita menikmati sukacita. Saudaraku sekalian, Kay Warren pernah mengatakan, sukacita itu adalah suatu keyakinan penuh bahwa Allah kontrol setiap detil peristiwa dalam kehidupan kita. Dan bahwa pada akhirnya semua akan mendatangkan kebaikan. Sukacita itu adalah suatu keyakinan penuh bahwa Allah kontrol setiap detil peristiwa. Tak ada satu peristiwa, saudara, yang lolos dari pengawasan Allah. Tak ada satu peristiwa, saudaraku sekalian, yang bisa lepas dari kontrol Allah. Semua yang terjadi ada di dalam pengawasan Allah. Dan semua itu diizinkan Allah terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang mengasihi Allah. Filipi pasal 1 ayat 12. Paulus mengatakan, aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang
terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Di dalam perjalanan Rasul Paulus, saudara, Paulus itu memberitakan Injil dengan penuh semangat, dengan berkobar-kobar dia pergi mencari orang-orang yang belum pernah mendengar Injil dan dia menjelaskan keselamatan kepada mereka. Tetapi ketika dia sedang melayani itu, saudaraku sekalian, ada orang-orang yang juga menjadi iri. Mereka juga memberitakan Injil, tapi dengan motivasi yang tidak benar. Disitulah saudaraku sekalian orang-orang ini kemudian mencoba untuk mendisgrace atau merendahkan cara pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus. Paulus ketika tahu semua itu, saudara, Paulus tidak menjadi terganggu, saudara, sehingga dia menjadi pribadi yang kemudian marah dan ingin mendisgrace kembali orang-orang yang sudah mendisgrace atau merendahkan hidup dia. Paulus tidak mengatakan itu. Paulus justru mengatakan, tidak apa-apa. Semua itu justru akan membuat berita Injil akan lebih cepat diberitakan. Saudaraku sekalian, sukacita itu, saudaraku, bisa mengakui bahwa Allah tetap Allah yang berdaulat. Tak ada sesuatu yang Allah izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya yang itu akan membuat rancangan Allah, rencana Allah dalam hidup saudara dan saya akan gagal. Semuanya akan mendatangkan kebaikan. Saudaraku sekalian, seringkali kalau kita mengalami pengalaman seperti Rasul Paulus, kita bisa menjadi jengkel, bisa menjadi marah. Kita bisa menjadi seorang yang mendendam dengan orang-orang yang ingin mengganggu atau ingin merampas kebebasan atau kebenaran yang sedang kita itu jalani atau sedang kita itu beritakan. Tetapi sudah kalau engkau dan aku justru mengalami pengalaman seperti ini, saya yakin saudaraku, itu akan merusak hidup iman saudara. Dan sukacita itu pasti tidak akan terpancar dalam hidup saudara. Anda akan kehilangan sukacita yang sebetulnya Allah anugerahkan. Sebab itu saudaraku sekalian, di dalam pengenalan akan kedaulatan Allah yang berkuasa untuk melaksanakan rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita dalam hidup saudara dan saya. Sebetulnya Anda dan saya harus bisa menyerahkan hak penghakiman kepada Tuhan. Karena Dia adalah satu-satunya Allah yang bisa saudara mengenali saudara dan bisa memberikan terus sukacita dalam hidup saudara maupun saya. Saudaraku sekalian, ini yang kedua. Yang ketiga saudaraku sekalian, sukacita itu akan kita alami kalau kita bisa mengimani saudara. Penderitaan sebetulnya merupakan satu proses pembentukan iman. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 29 di situ dikatakan saudaraku, sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Paulus itu menyadari saudara, bahwa di dalam perjalanan hidup dia bukan hanya dikaruniai keselamatan, anugerah yang memperdamaikan dia kembali dengan Allah Sang Pencipta. Anugerah yang membuat dia disebut sebagai anak-anak Allah yang boleh menikmati hak waris kerajaan sorga. Tetapi Paulus juga tahu Allah seringkali mengizinkan penderitaan menjadi bagian yang dia boleh alami. Itu bukan berarti bahwa Allah kejam atau Allah berlaku tidak adil kepada dia. Tapi itu merupakan satu proses yang Allah izinkan untuk iman Paulus itu bisa bertumbuh. Sebab itu saudaraku sekalian, ada seorang penulis yang mengatakan, sukacita itu bukan berarti ketidakhadiran kesulitan. Tetapi dapat melihat dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam perjalanan hidup. Saudara, hari ini ketika kita menghadapi badai COVID-19, setiap kita baru tersadarkan saudara. Ada perubahan besar yang semula tidak pernah kita bayangkan. Hari ini terjadi dalam hidup kita. Kita sudah melakukan banyak adjustment untuk kita bisa bertahan dan bisa membebaskan diri dari kemungkinan tertular oleh virus COVID ini. Tetapi semua itu justru membuat kita sadar bahwa kita hidup begitu hati-hati sehingga kita seringkali merasakan ada hal-hal yang terasa terhilang.
Kita tadinya biasa bertemu dengan orang, menyapa dengan begitu gamblang, dengan begitu terbuka. Sekarang kita perlu mengatur jarak. Bahkan setelah mengatur jarak pun kita masih harus berpikir, apakah aku sudah terbebas dari semua hal-hal yang bisa mencurigakan dia. Sehingga dia mungkin takut aku bisa menulari dia. Sebagaimana juga kita juga menyadari orang-orang yang ada di sekitar kita ini. Apakah orang-orang yang sudah menghargai protokol-protokol yang sudah disampaikan berkali-kali untuk bisa membuat lingkungan itu bersih dan lingkungan itu terbebas dari virus corona itu. Saudaraku, kita sudah melakukan itu. Dan sementara ini kita mungkin rasakan, saudara. Hari-hari kita biasanya bekerja dan kita bisa membawa sebagian hasil pekerjaan itu untuk bisa kita nikmati bersama dengan anggota keluarga kita. Tapi sekarang mungkin sumber hidup kita mulai terganggu. Bahkan ada yang sama sekali sudah tidak bisa kita lakukan lagi. Sehingga kita sudah mulai membuka tabungan kita. Dan kita mungkin sudah merasakan, saudaraku sekalian, sampai berapa lama lagi saya itu bisa siap. Karena semua yang saya usahakan dari sebelumnya itu sekarang sepertinya habis begitu cepat. Saudaraku, kita menghadapi tantangan. Saudara, memang ini bukan suatu hal yang sederhana. Tetapi saudaraku, seringkali saudara, kalau kita hanya melihat perubahan ini sebagai suatu hal yang mendatangkan penderitaan. Dan kita tidak pernah lihat bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat. Dan dia tetap hadir di tengah-tengah badai ini. Allah bukan lagi melihat. Tetapi Allah mengizinkan apa yang terjadi ini bukan untuk menenggelamkan saudara dan saya. Sehingga kita harus menjadi putus asa. Bahkan kita ingin melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak patut kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang sebetulnya menyedihkan. Bukan. Allah ingin kita tahu. Kalau ada sesuatu yang Allah izinkan terjadi untuk mendatangkan kecelakaan. Saudara, kita melihat contoh Yusuf, saudara. Seorang yang sebetulnya dilecehkan oleh kakak-kakaknya. Seorang yang dihina. Bahkan dibuang, dijual menjadi budak. Dan kita semua tahu, saudara. Menjadi budak itu artinya apa? Tidak punya hak lagi atas dirinya sendiri. Semua yang ada dalam hidup dia, hak itu dimiliki dan ditetapkan oleh tuannya. Dia harus mengalami saat-saat yang menyedihkan. Sekalipun dikatakan dikeluarkan dari sumur yang kering. Karena dia dijual. Tapi dia dijual menjadi budak oleh orang-orang yang kemudian membawa dia ke rumah Potifar. Potifar baik terhadap Yusuf. Tetapi istrinya telah melakukan satu fitnahan yang akhirnya membawa Yusuf itu masuk ke dalam penjara. Tempat, saudara, yang betul-betul sangat menyedihkan. Bukan lagi dia disebut seorang budak, tapi seorang kriminal. Tetapi disitulah kita melihat, saudara, Yusuf tidak pernah tercatat di dalam kitab Kejadian. Mengatakan dia marah, dia kecewa, dia bersungut-sungut. Tetapi dia mengikuti apa maksud Allah di dalam semua hal yang Allah izinkan terjadi dalam hidup dia. Dan ternyata itu, saudaraku, semua itu Allah izinkan untuk membentuk Yusuf bisa siap menjadi Firaun muda yang dipercaya untuk bisa mengelola aset Firaun, khususnya di tengah-tengah musim paceklik itu. Saudaraku sekalian, Yusuf berhasil menjadi Firaun. Dan akhirnya karena berhasil itu kita semua tahu, saudara, dia juga bisa menyelamatkan ayahnya dan saudara-saudaranya. Tapi satu hari kelak, saudara, ketika Yakub ayah dari Yusuf itu meninggal, kakak-kakaknya yang pada waktu itu sudah tinggal bersama dengan Yusuf di Mesir, itu menjadi khawatir. Dulu ketika papa masih hidup, Yusuf sayang sama papa, sayang sama kita semua. Tapi sekarang setelah papa kita itu pulang ke sorga, Yusuf bisa mendendam dan Yusuf bisa ingin membalas dendam kepada kita. Maka mereka itu mengunjungi Yusuf. Mereka menangis, mereka meminta maaf, meminta ampun. Tapi disitulah, saudaraku sekalian, Yusuf di dalam Kejadian pasal 50
Ayat 20 sampai yang ke-22. Yusuf justru berkata seperti ini, saudara. Memang kamu telah mereka-reka apa yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Untuk maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu. Dan makanan anak-anakmu juga. Saudara, menarik sekali, saudara. Yusuf menjawab dalam satu kalimat yang begitu indah. Kamu mereka-reka apa yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Saudaraku sekalian, kalau kita bisa melihat cara Allah membentuk kita, sekalipun melewati lembah penderitaan, itu akan mendatangkan sukacita, saudara. Yang keempat, saudara, Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-11. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan apa itu kelimpahan. Mencukupkan diri akan membuat saudara dan saya bisa mengalami sukacita. Saudaraku sekalian, di tengah-tengah badai COVID kali ini, saudaraku sekalian, mungkin sebagian besar di antara kita sudah mulai merasakan perubahan tatanan sosial yang terjadi di sekitar kita, memberi dampak juga secara ekonomi maupun secara emosional. Kita semua tahu, saudaraku sekalian, kita menjadi pribadi-pribadi yang seringkali sulit untuk mengambil keputusan. Dilema-dilema yang tidak mudah, yang membuat kita itu seringkali harus mengalami suatu kesulitan untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Sebagian mungkin sudah merasa kondisinya semakin hari semakin terpuruk, sehingga hidup kita itu terjepit. Untuk bisa bertahan saja sepertinya itu sudah tidak mampu lagi. Kita seperti melihat bayang-bayang kehancuran, bayang-bayang penderitaan yang semakin berat, yang semakin mendalam. Tetapi saudaraku sekalian, Allah yang pernah berjanji bahwa Dia akan menjaga, menaungi, mencukupi apa yang kita butuhkan. Allah yang tidak pernah lupa akan janjinya. Allah yang tidak akan terlambat juga untuk menggenapi janji-janjinya. Di tengah kondisi sesulit apapun juga hari ini, saudara, jangan biarkan si jahat atau si iblis ingin mengganggu iman saudara dan saya, supaya kita kehilangan sukacita untuk terus bersandar, depend akan anugerah Allah itu. Sesulit apapun juga, saudara, mari kita terus belajar untuk mengingat Allah tetap mengawasi kita. Dan Dia bukan lagi hanya mau melihat kita, tetapi Dia akan melanjutkan karyanya untuk mengangkat kita. Paulus pernah mengalami apa yang disebut kelaparan. Tapi Paulus juga pernah mengalami apa yang disebut kelimpahan. Paulus pernah mengalami apa yang disebut bagaimana dia ditinggalkan banyak orang. Tapi dia juga pernah mengalami bagaimana orang-orang mengkelilingi dia dan ingin bersama-sama dia melayani Tuhan. Paulus mengalami pahit, getir, suka dan duka. Dan di situ dia katakan, aku belajar untuk bisa mencukupkan diri. Saudaraku sekalian, kalau di hari-hari seperti ini, saudara, engkau dan aku menjadi pribadi yang sebetulnya masih bisa bertahan. Itu sebetulnya engkau dan aku tidak boleh lupa. Karena Allah sudah menyiapkan hidupmu dan hidupku sejak hari-hari yang lalu. Seringkali kita berkata, saudara, bahwa aku hari ini masih hidup, syukur, itu bagus, saudara. Tapi pernahkah Anda tahu, hari ini kita masih bisa hidup karena Allah telah berkarya di hari-hari yang lalu untuk membuat kita hari ini, saudara, bukan lagi bisa bertahan, tapi supaya kita bisa menjadi alat Tuhan juga untuk bisa memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita ini.
Saya sungguh merasa terharu, saudara. Ketika banyak orang khawatir, takut dan gelisah memikirkan hari esok. Apalagi mendengar berita-berita tentang ekonomi dunia hari ini. Saudara, kita mungkin bisa gelisah, saudara. Apakah kita masih bisa bertahan esok, lusa, atau hari-hari ke depannya nanti? Saudara, kita mungkin bisa menjadi pribadi-pribadi yang kehilangan lagi tanggung jawab moral untuk melihat sesama kita yang hari ini tinggal bersama dengan kita, yang juga patut untuk mendapatkan perhatian, belas kasihan dan dukungan dari kita. Seringkali saudara kita lupa, saudara, bahwa Allah yang berkarya di hari-hari yang lalu itu adalah Allah yang hari ini, saudara, memberikan kita bukan lagi kecukupan, tetapi sesuatu yang Allah ingin kita bisa bagikan. Firman Tuhan itu berkata, saudara, lebih baik memberi daripada menerima. Amin, saudara. Lebih baik memberi daripada menerima. Saudara, seringkali kita katakan amin, amin, dan amin. Tapi seringkali ketika kata amin itu berakhir, saudara, kita berhenti, saudara, hanya memikirkan diri kita sendiri. Saudaraku sekalian, kalau hari ini kita makan dan kita tahu supaya tubuh kita sehat, kita tidak akan makan sembarangan. Kita tidak akan makan berkelebihan. Bahkan kita seringkali bisa menahan untuk tidak makan sekali dua kali. Dan dengan melakukan itu, saudara, Anda sudah bisa menolong sesama yang hari ini tidak bisa mendapatkan sesuap nasi. Pengalaman ini merupakan ujian bagi kita. Dan orang-orang, saudara, yang bisa melakukan itu akan bersaksi, aku bersukacita. Karena aku tahu, aku bisa membagi bukan karena aku kuat, tapi aku bisa membagi karena anugerah Allah. Allah limpahkan dalam hidupku. Janda yang miskin yang dikatakan memberi persembahan 2 peser itu, saudara. Mungkin orang akan berkata, apa artinya 2 peser itu? Tapi 2 peser itu menjadi satu pelajaran seumur hidup orang-orang yang percaya. Karena setiap kali kita membaca Alkitab, kita membaca cerita bagaimana si janda itu memasukkan uang 2 peser itu ke dalam kotak persembahan itu. Kita tahu, saudara, itu perbuatan yang mulia. Dan itulah perbuatan yang akan membawa saudara dan saya kalau mau melakukannya. Anda akan menikmati sukacita. Paulus berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, mungkin engkau ragu. Mungkin engkau bimbang untuk membagi apa yang harus engkau bagi. Karena untuk bisa bertahan saja rasanya sulit. Untuk aku bisa mencukupi diriku sendiri, aku sudah tidak mampu. Apalagi kalau aku melihat keturunanku, anak-anakku, cucu-cucuku. Aku gelisah. Paulus mengatakan segala perkara. Segala perkara itu artinya apa, saudara? Semua hal-hal yang dia alami, yang menjadi pergumulan, akan kesulitan, akan kesukaran yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup dia. Itu dikatakan semua, artinya tak ada yang terlewatkan. Semua perkara, masalah yang besar atau yang kecil, yang mudah atau yang susah, yang seringkali bisa menyita dan mengganggu pikiran dan energi hidup kita ini. Dikatakan di situ, segala perkara dapat kutanggung. Artinya dapat kupikul. Ada penafsir yang mengatakan dapat kutelan. Artinya apa? Kesulitan yang sesulit apapun juga dapat aku telan. Dapat aku jalani. Tetapi dijalani di dalam Dia. Yaitu di dalam anugerah kekuatan dan hikmat Allah. Saudaraku sekalian, ketika Paulus mengatakan ini, bukan berarti Paulus tutup mata, saudara, bahwa tidak ada penderitaan dan penderitaan itu menimbulkan rasa sakit yang seringkali dia alami. Ada orang yang seringkali memimpikan kehidupan yang enak di tengah-tengah penderitaan. Dia tidak mau ingat penderitaan, tapi dia mau membayangkan keindahan. Tapi setelah dia berkhayal dan kemudian kembali ke dunia, dia tetap sadar dia pribadi yang menderita.
Paulus tahu saudara, apa itu kelaparan. Artinya apa? Dia pernah merasakan bagaimana ketika dia itu lapar, perut yang kosong itu bisa terasa sangat melilit. Perut yang kosong itu bisa menimbulkan perasaan-perasaan gundah. Paulus mengalami itu saudara. Tapi ketika dia mengalami itu, dia mengatakan segala perkara itu pada akhirnya dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan Paulus katakan, kalaupun kau bergumul dan kau merasa sepertinya berat sekali. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 tadi yang kita baca dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala keinginanmu itu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakan, artinya apa saudara? Buka selebar-lebarnya permohonanmu, pergumulanmu itu. Nyatakan segala keinginanmu, jangan disembunyikan. Jangan Anda merasa ada bagian-bagian yang tidak perlu Allah tahu. Allah harus tahu dan memang Dia mau tahu. Bukan sekedar mau tahu. Dia mau bersama-sama dengan saudara menyelesaikan masalah yang memang harus diselesaikan. Di situ dikatakan saudara, nyatakan segala keinginanmu kepada Allah dalam doa. Apa itu artinya doa saudara? Doa itu adalah saat untuk kita itu belajar kembali saudara. Mengerti kehendak Allah. Mengerti. Dan setelah mengerti kita mau menyelaraskan keinginan kehendak diri kita sendiri dengan kehendak Allah. Ada saatnya kita jauh, bahkan kita menjadi bertentangan dengan kehendak Allah. Sehingga sukacita itu tidak terpancar dalam hati kita. Tidak nyata dan tidak bisa kita rasakan. Karena kita menjadi oposisi Allah. Tetapi ketika engkau membawa semua keinginanmu dan engkau berkata, Tuhan inilah aku. Kalau ada kehendak atau keinginan yang tidak sesuai dengan kehendakmu, Tuhan nyatakanlah. Sehingga aku bisa mengamini seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya Bapa, jangan kehendakku, tapi kehendakmu jadilah. Saudaraku sekalian, doa adalah saat untuk kita berani melepas apa yang harus kita lepas. Mengejar apa yang harus kita kejar. Dan membagi apa yang harus kita bagi. Sesuai dengan kehendak Allah. Karena doa itu sendirilah yang akan membawa engkau tinggal bersama-sama dengan Allah. Di dalam satu rasa sukacita. Karena engkau tahu Allah adalah Allah yang akan mencukupi hidup kita dan akan menghantarkan kita untuk terus bisa menyelesaikan tugas panggilan kita. Yang terakhir saudaraku sekalian, bagaimana kita bisa bersukacita? Yaitu ketika kita mau memikirkan apa yang baik. Ada kalimat seperti ini saudara, wrong thinking leads to wrong feeling. Kalau Anda memikirkan sesuatu yang salah, Anda akan mengalami satu pengalaman atau satu emosi yang juga tidak nyaman. Kalau Anda memikirkan satu pemikiran yang negatif, hidup selalu tinggal di dalam kekhawatiran, tinggal dalam ketakutan, tinggal di dalam suatu perasaan-perasaan negatif yang membuat saudara menjadi curiga, prasangka terhadap sesama. Anda akan terus-menerus hidup di dalam perasaan terasing atau mengasingkan diri kita sendiri. Dan akhirnya akan membuat hidup kita merasa tidak nyaman lagi. Saudaraku sekalian, sehingga kita seringkali tidak bisa mengatakan, aku bersukacita. Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu.
maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudaraku sekalian, Paulus menasehati jemaat di Filipi. Engkau akan terus bersuka cita. Dan engkau akan bisa menjadi bintang yang menyinari dunia di sekelilingmu. Karena engkau selalu memikirkan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, manis, sedap didengar, dan apa yang disebut sebagai kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan, karena pikiran itu yang akan mendorong saudara untuk bisa melakukan apa yang menjadikan saudara mengalami sukacita. Saudaraku sekalian, sukacita itu bukan satu fenomena atau satu pengalaman yang bisa datang, bisa pergi, lalu kemudian musnah. Tidak, saudara. Ketika engkau dan aku ditebus oleh Kristus Yesus, sebetulnya Allah ingin kau dan aku bisa menikmati sukacita itu senantiasa. Artinya setiap saat. Kalau hari ini kita mungkin justru mulai gelisah, hidup sepertinya tidak ada sukacita. Saudara, ingatlah. Filipi pasal 2 ayat 13 mengatakan, karena Allah yang sebetulnya mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ketika Allah menebus engkau, itu muncul karena kasih Allah dalam hidupmu dan hidupku. Dan Allah itu rela memberikan Kristus Yesus supaya engkau bisa hidup sebagai anak-anak Allah. Dan itu adalah karya yang akan terus Allah nyatakan, Allah terus lanjutkan untuk semakin hari semakin kita serupa dengan Kristus Yesus. Sebab itu sukacita yang mengiringi kita karena kita memiliki Kristus sebetulnya selalu ada dalam hidup kita ini. Allah yang mengerjakan, Allah juga yang dikatakan akan terus bekerja. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Paulus tidak ragu-ragu. Yaitu, Ia Allah yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Pada hari Kristus Yesus. Saudaraku sekalian, sukacita itu akan Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Kalau Anda dan saya mau mengutamakan kehendak Allah, mau yakin bahwa Dia Allah yang berdaulat dan Allah yang tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi untuk mendatangkan kecelakaan, tapi adalah kebaikan bagi kita umat pilihannya. Allah yang mengizinkan penderitaan adalah Allah yang sedang menuntun kita, membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa di dalam iman. Sebab itu penderitaan adalah proses pembentukan iman yang lebih tinggi lagi. Kita akan bersuka cita kalau kita bisa mencukupkan diri di dalam situasi seperti ini atau situasi lainnya lagi. Dan kita akan selalu memikirkan apa yang baik. Tuhan kiranya memberkati kita dan menjadikan kita saksi bagi kemuliaannya di dalam sukacita yang tak pernah berhenti tinggal dalam hidup kita. Sehingga kita sekali lagi akan menyinari dunia seperti bintang di tengah-tengah kegelapan. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, terpujilah namamu. Karena Engkau adalah Allah yang hidup. Allah yang tahu segala perkara yang terjadi dalam hidup kami. Ketika kami berjalan, meniti, melewati hari-hari kehidupan kami. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat. Allah yang mempunyai rancangan yang sempurna. Allah yang tidak akan gagal. Dan Allah yang tidak akan terlambat untuk mengenapi karyamu dalam hidup setiap kami. Biarlah mata kami tercelik dan langkah hidup kami selanjutnya dituntun oleh Roh-Mu yang kudus. Untuk kami boleh menyambut hari-hari kehidupan kami selanjutnya. Dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka cita, dengan hati yang juga siap diutus oleh Tuhan untuk terus setia memberitakan Injil-Mu. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang saat ini tidak mudah.
Biarlah kemuliaan-Mu nyata Tuhan, dan hidup kami dipenuhi dengan rasa syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.